Halo guys, bertemu lagi dengan saya Siti Nurul-Fatia dan Saya tadi Ramalina. yang akan membahas tentang virus yang sedang booming-boomingnya di sini, di area global ini, di dunia ini ya. Terus Kita akan membahas tentang virus corona. ya, virus corona atau yang bisa disebut dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan oleh gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona ini jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Ini kita menjelaskan sedikit tentang gejala virus corona. Itu ada beberapa, yaitu misalnya seperti gejala flu, demam, suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius, kemudian ada pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sesak napas. Gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk, memegang mulut atau hidung tanpa mencucinya terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Cara pencegahan yang terbaik yaitu dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus, yaitu misalnya yang pertama itu hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang ketiga, itu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Kemudian hindari kontak dengan hewan, masak daging sampai benar-benar matang, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Kemudian yang terakhir itu jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing itu? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan keramaian. Bagaimanakah bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran antara lain menghindari keramaian, misalnya kegiatan acara besar yang dihadiri oleh banyak orang, mengurangi transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah sementara waktu. Kemudian, bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Yaitu misalnya dalam semua keterbatasan kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala saat sakit disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan keramaian. Bila harus tetap keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai. Terhindar dari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang oleh orang lain, misalnya pegangan tangga atau gagang pintu.
Bila harus berpergian dengan pesawat atau bus, cari tahu mengenai keamanan tempat yang kita akan datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri di setiba tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar atau delivery. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagai peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Apa lagi yang perlu dilakukan selain social distancing? Jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih di antara lain. Yang pertama itu cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman yang menyebar kepada orang lain, dan cuci tangan setelah beraktivitas agar diri kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Yang kedua itu mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan lingkungan dan tempat tinggal kita tidak berkontaminasi. Yang ketiga itu berdiam diri di rumah adalah pilihan yang paling bijak untuk saat ini. Namun, demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita, kondisi masing-masing berbeda. Mari kita sama-sama tingkatkan solidaritas dalam pelaksanaan social distancing. Pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya. Mari bersama kita lawan Corona. Kita akan membahas untung ruginya dari lockdown. Kebijakan membatasinya ruang interaksi masyarakat ini dinilai perlu untuk memberikan jeda waktu bagi fasilitas kesehatan untuk menangani pasien yang mengalami peningkatan secara drastis. Pasalnya, sejumlah daerah yang berdekatan dengan Jakarta memiliki fasilitas kesehatan yang belum memadai. Kebijakan lockdown disarankan tidak perlu mengerahkan aparat bersenjata, melainkan cukup berupa pelarangan masyarakat bekerja di kantor. Untuk bisa menerapkan lockdown, pemerintah harus memikirkan dampaknya dari sisi perekonomian, termasuk kebijakan insentif fiskal, terutama bagi para pekerja sektor informal. Kemudian, lockdown juga berpotensi melahirkan konflik sosial karena terkait dengan suplai makanan, obat, dan lain sebagainya. Sebelum bicara lockdown, pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan stok pangan mencukupi, termasuk persediaan antiseptik, masker, dan alat pelindung diri lainnya. Bagi para medis, setidaknya untuk 3 bulan mendatang. Virus corona jadi bahan pembicaraan. Tapi sayangnya, tidak semuanya benar. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak pasti mengenai COVID-19. Baik itu yang didapat dari chatting group maupun sosial media. Atau pihak lain yang tidak jelas kredibilitasnya. Jangan juga ada niatan untuk membuat dan memperluas berita bohong soal hoax corona di Indonesia. Ingat ya, jangan coba-coba. Para pelaku penyebar hoax seputar info corona ditangkap pihak kepolisian. Akan dihukum karena telah meresahkan. Stop hoax, berhenti di kamu. Saatnya ikuti anjuran pemerintah agar kita tidak hilang arah. Biar kami yang berbicara, kamu di rumah saja. Bersama melawan corona. Jangan lupa untuk tetap ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah, jangan panik dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa di like, Komen, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman. bye.